Kita percaya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diutus ke segala bangsa, ke keluarga kita, kemanapun kita berada. Kita diutus oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Kita naikkan pujian ini sebagai wujud iman kita. Haleluya, haleluya. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala.
atas setiap kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi lebih dahsyat katakan amin. Kita mau lebih lagi menerima api kemuliaan Tuhan bagi setiap kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini datang untuk menyembah Dia. Siap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Gereja Tuhan bangkit. Katakan api. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dialah Raja di atas segala raja. Sama-sama kita menyatakan sekali lagi dengan iman. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini datang. Bersiap. Maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan senjata Allah. semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, Katakan api. api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Saya rindu. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Mari saling memberkati kanan kirinya. Bangkitlah Sekali lagi. gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami. Gereja Tuhan bangkit. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Katakan segala raja. Segala raja. Oh, segala raja. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Lebih lagi, tos kanan kirinya, api kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yeay, puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberkati gereja ini dengan persembahan syukur. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bapak, saat ini Tuhan kami bersyukur, kami punya kesempatan untuk memberkati gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini sebagai ucapan syukur kami. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, semoga persembahan kami Tuhan
bisa memperluas pekerjaanmu di tempat ini. Kau balas berkat yang berlimpah-limpah bagi tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap memberi dengan sukacita sama-sama katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan takhta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Kami berkumpul Tuhan di hadapan takhta-Mu, sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Ini kerinduan kami. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu Tuhan, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Saya rindu umat Tuhan bangkit berdiri, nyatakan sama-sama. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan, api
setiap hati kami. Membakar hati yang rindu untuk melayani. Sampai seluruh Indonesia. Sampai seluruh Indonesia. Sampai seluruh gereja ini. Sampai seluruh gereja ini dipenuhi api Sampai seluruh Indonesia sekali lagi. sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih, kami percaya biar setiap bumi ini, setiap gereja Tuhan boleh penuhi oleh api kemuliaan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, jemaat di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada kemerdekaan Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang besar, yang jauh, yang di hadapan kami, yang kami harus kerjakan Tuhan. Berkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, kami siap untuk menjadi pelita, menjadi terang di mana kami ditempatkan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Merdeka. Mantap ya, kita kemarin memperingati 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka? Bapak Ibu sekalian, saya percaya oleh karena ada roh Tuhan dalam hidup kita, kita sudah dimerdekakan. Merdeka dari apa? Dari dosa. Merdeka dari apa? Dari sakit penyakit. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Tentu saya melihat masih banyak kita alami dalam dunia ini, kita memiliki keterikatan. Saya nggak tahu engkau terikat dari apa. Mungkin soal harta di dunia, mungkin soal masalah pekerjaan, soal apapun yang engkau alami hari ini. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan berikan kemerdekaan buat kita. Karena saya percaya ada pelindungan Tuhan sempurna dan kita sama-sama untuk menuai jiwa di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan khotbah dari gembala sidang kita. Silakan multimedia untuk bisa ditayangkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2024, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tuhanlah yang memberi kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Amanah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Pada bulan Agustus yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya! Supaya roh Allah ada di dalam kita, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang tahun 2033, bahwa pada tahun 2033 setiap orang, everyone, mendapat kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus.
Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa kalau amanat agung sudah selesai, Tuhan Yesus datang kembali. Saya akan mengingatkan kita bahwa tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Artinya menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jesus for everyone. 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 Tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ada konferensi Empower 21 di Amsterdam dengan tema Everyone. Menjelang akhir konferensi, saya berkumpul dengan Billy Wilson, Russell Evans, dan Billy. Di situ saya menyampaikan visi yang Tuhan berikan kepada saya bahwa harus mengadakan Everyone Asia 2024 di SICC Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024. Kita bersepakat bahwa ini akan merupakan trigger untuk penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir, terutama untuk next gen sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kalau berbicara tentang next gen, yang saya maksudkan itu adalah generasi milenial sampai dengan ke generasi yang paling muda, yaitu generasi Alpha. Jadi di sini juga termasuk generasi Z. Jadi generasi yang berumur 44 tahun ke bawah. Di Indonesia, persentase generasi milenial ke bawah adalah sekitar 65%. Berikut ini adalah data persentase generasi milenial yang datang di Everyone Asia 2024. Umur di bawah 44 tahun, 65%. Umur di bawah 40 tahun, 58%. Umur di bawah 30 tahun, 41%. Umur di bawah 20 tahun, 21%. Kalau kita melihat data ini, yang berada di bawah 44 tahun bisa sama persis dengan persentase yang di Indonesia. Ini bukan satu kebetulan. Ini merupakan konfirmasi bahwa konferensi Everyone Asia 2024 ini benar-benar rencana Tuhan sebagai trigger untuk penemuan global, terutama untuk next gen. Yang berumur di bawah 50 tahun, 76%. Jadi yang berumur 50 tahun ke atas hanya 24%. Konferensi Everyone Asia 2024 bukan hanya untuk Asia saja, tetapi untuk global. Negara-negara yang ikut on-site dan online ada 132 negara yang berasal dari 6 benua, kecuali benua Antartika. Wow. Tanggal 15 Maret 2024, Tuhan berbicara kepada saya bahwa penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Saya sangat bersuka cita karena memang sudah lama menunggu ini. Saya berkata kepada Tuhan bahwa saya perlu ada konfirmasi. Puji Tuhan, ternyata tanggal 16 Maret 2024, Tuhan memberikan konfirmasi melalui James W. Gold. Dia mengatakan dengan berani bahwa penemuan jiwa yang terbesar dan kegerakan dari Next Gen dimulai sekarang ini. Haleluya. Konfirmasi yang kedua saya terima melalui tema dari General Assembly
Church of God ke-79 yang diadakan tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2024 di Indianapolis. Temanya adalah Harvest Now. Harvest Now. Jesus for everyone. 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 Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3, maka Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit jadi teranglah. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja akan berduyun-duyun datang kepada terang yang terbit atas kita. Dengan kata lain, kalau kita bangkit jadi teranglah, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran secara global. Pentakosta ketiga sedang turun, sehingga penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now, harvest now, Jesus for everyone. Bangkit jadi teranglah, itu berarti kita harus menjadi terang. Tidak kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, tapi harus terang terus. Imamat 6 ayat 12 dan 13 berkata bahwa api di atas mezbah tidak boleh padam. Kita ini adalah mezbah. Api dalam mezbah atau tubuh ini harus tetap menyala. Jangan sampai padam. Ada 3 macam api. Yang pertama api Roh Kudus. Yang kedua api kasih. Yang ketiga api doa, pujian dan penyembahan. Mengenai api Roh Kudus, kita harus dalam kondisi penuh Roh Kudus. Untuk menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Harus dengan kuasa Roh Kudus. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus akan dipakai untuk menyelesaikan amanat agung, pertama-tama Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Baru setelah itu mereka dipakai Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan yang lebih penting lagi, cara hidup mereka berubah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Atau sekarang bisa disebutkan, mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka suka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya. Mengenai api kasih, kalau melihat Wahyu pasal 2, di situ Tuhan berkata tentang jemaat di Efesus sebagai berikut. Mereka rajin, tekun, tidak mengenal lelah. Mereka sabar menderita karena nama Yesus. Mereka tidak dapat sabar melihat yang jahat, yang mengatakan dirinya sebagai rasul, tetapi ternyata rasul palsu. Mereka membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga dibenci Tuhan. Wow, jemaat Efesus, jemaat yang hebat. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan bahwa Tuhan Yesus mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah
Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Artinya akan kehilangan keselamatan. Perhatikan baik-baik. Apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan pada kasih mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya percaya setelah Everyone Asia ini, banyak orang yang mengalami kembali kepada kasih yang semula. Saya yakin banyak yang akan kembali sadar baca Alkitab, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Roh yang menyala untuk melayani Tuhan, menyelesaikan amanat agung. Bangkit, jadi teranglah, harvest now. Harusnya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sekarang kita akan berbicara tentang api doa pujian dan penyembahan. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus yang saya sebutkan sebagai Pentakosta yang pertama, maka yang mereka lakukan adalah mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, berumur 36 tahun. Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud. Doa pujian penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kalau 2000 tahun yang lalu murid-murid Tuhan Yesus melakukannya untuk menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama, maka kita melakukannya untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Tuhan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada zaman Elia, orang Israel bertobat karena api Tuhan turun membakar kurban bakaran. Api Tuhan ini turun karena doa Elia. Namun, sebelum Elia berdoa, dia melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Untuk itu, Elia mengambil 12 batu yang berbicara 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Hari-hari ini, kalau mau melihat penuaian besar terjadi, gereja harus unity. Kita harus berkolaborasi. Supaya unity terjadi, gereja jangan hanya fokus kepada kepentingan dirinya sendiri.
tetapi juga harus melihat kepentingan yang lain juga. Yang kedua, Elia memotong-motong lembu sebagai kurban bakaran dan meletakkannya di atas kayu di atas mezbah itu. Sesuai Roma 12 ayat 1, maka kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Hari-hari ini Tuhan membersihkan gerejanya supaya gerejanya mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Gereja Tuhan harus kudus supaya api kemuliaan Tuhan turun, sehingga akan terjadi penuhan jiwa besar-besaran. Hal yang ketiga, Elia menyiram kurban bakaran itu dengan air sebanyak 12 kendi. Air pada waktu itu merupakan sesuatu yang mahal harganya, karena masa kekeringan selama 3,5 tahun. Jadi kalau mau melihat penuhan jiwa besar-besaran, maka kita harus mempersembahkan sesuatu yang mahal kepada Tuhan. Sesuatu yang mahal itu mungkin berupa uang, waktu, pekerjaan, atau harga diri, atau mungkin masalah pengampunan. Tuhan mau agar sesuatu yang mahal bagi kita dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat pencurahan api Roh Kudus yang dahsyat, yang mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir, maka kita harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Elia. Yang mau katakan amin. Pada tanggal 8 Februari 2023, terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda di Asbury University, Kentucky, yang kemudian menyebar ke universitas lain. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apa yang sebenarnya mereka kerjakan? Mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Itu yang mereka lakukan. Saya percaya pola penuaian jiwa ke depan ini sampai dengan tahun 2033 adalah melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Perjalanan penyelesaian amanat agung sampai tahun 2033 diibaratkan sebagai perjalanan orang Israel memasuki tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Pada waktu itu Yosua berkata bahwa mereka akan memasuki tanah perjanjian melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Untuk itu mereka akan dituntun oleh tabut Allah. Supaya mereka tahu tuntunan itu, maka jarak dengan tabut Allah harus sekitar 2000 hasta. Sekitar 914 meter. Demikian juga dengan kita. Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Kita akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Untuk itu kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya mengerti tuntunan itu, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Seperti yang Yosua katakan kepada bangsa Israel dalam Yosua 3 ayat 5. Kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Seperti itu juga yang harus kita lakukan. Kita harus hidup kudus. Tuhan berbicara kepada kita. Penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now. Harvest now. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak yang berkata, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Mari angkat tangan kita. Minta kuasa Tuhan turun saat ini untuk mengurapi kita. Berikan pada kita kuasa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi di tempat ini.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan curahkan pengurapan-Mu, curahkan pengurapan kuasa itu ya Tuhan, berikan berkat-Mu, kuasa terima, Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita sekali lagi saya mau ingatkan apa yang menjadi pesan gembala sidang kita, bahwa kalau mau melihat penuaian jiwa, kita harus unity. Unity apa? Kita harus bersatu. Seperti kita memperingati kemerdekaan. Kenapa kita bisa dijajah? Karena ada pemecah belah. Ya, ingat apa itu? Divide et impera waktu itu dikatakan apa? Karena kita ada dipecah belah dan mereka berjalan sendiri-sendiri. Hari ini gereja-gereja harus bersatu, harus berkolaborasi, bukan kompetisi. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat gereja bukan berarti hanya institusi gereja, tapi kita ini adalah gereja Tuhan. Jadi artinya apa? Setiap jemaat di sini harus bersatu untuk punya hanya satu tujuan, yaitu kemuliaan nama Tuhan. Apa? Menjangkau banyak jiwa. Bahwa pelayananmu, kita tahu kita ke gereja bukan hanya bilang, Pak saya orang Kristen, saya harus ke gereja tiap minggu. Sekali lagi yang mau saya katakan hari ini, kita harus kembali kepada cinta yang mula-mula. Artinya apa? Kita ingat kembali kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Bagaimana engkau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ingat itu kembali. Bahwa apa yang kita lakukan, saya tahu dalam perjalanan rohani kita, seringkali kita mengalami jatuh dan bangun. Mungkin dari kondisi ekonomimu, mungkin dari kondisi sekitarmu yang membuat engkau makin lama makin merasa jauh dari Tuhan. Tapi sekali lagi, biar melalui gereja ini. Saya tahu gereja ini bukan gereja yang besar. Saya tidak bisa menggerakkan gereja-gereja yang jauh lebih besar. Tapi biar kita mulai dulu dari kita sendiri. Mulai dari mana? Dari kita, diri pribadi. Dari keluarga demi keluarga. Setiap pelayanan yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk masalah soal ekonomi, soal uang. Bukan soal jabatan, bukan soal mau menjadi tenar. Tapi semuanya hanya untuk nama Yesus. Kalau sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Sekali lagi kita diingatkan. Apa tujuanmu menjadi orang Kristen? Apa tujuanmu ibadah setiap minggu? Saya tahu ibadah bukan hanya setiap minggu. Setiap hari kita harus ketemu Tuhan. Tapi yang namanya minggu, istilahnya apa? Ibadah raya. Artinya apa? Ada perayaan besar. Ada sukacita bersama-sama, saling mengingatkan, saling menguatkan. Dan kita satu keluarga di dalam Tuhan. Biar kita sekali lagi, ayo kita mulai unity dalam tempat ini. Mulai dari gereja ini. Walaupun gereja ini kecil, saya berdoa sama Tuhan, biar bisa memberikan dampak yang besar buat gereja-gereja yang lain. Sekali lagi, bukan saatnya gereja kompetisi. Siapa yang besar, siapa yang jemaatnya paling banyak. Karena saya tahu setiap domba-domba Tuhan, jemaat Tuhan yang dipercayakan, itu semuanya adalah milik Tuhan, bukan milik gereja ini. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Ayo, kita ingat kembali kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan hari-hari ini. Kalau kita masih merasa, Tuhan aku belum berbuat banyak buat Tuhan. Ayo, hari ini milik komitmen yang baru. Kalau engkau sudah diselamatkan, engkau sudah merdeka dari dosa. Ayo, sama seperti kita dalam bangsa bernegara. Istilahnya apa? Isi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif. Sama halnya, kita sudah merdeka. Berarti isi kemerdekaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Saya akan berdoa.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk roti dan anggur. Kami sekali lagi kali boleh mengingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mati di kayu salib, menebus setiap dosa kami. Biar hari ini kami memiliki cinta yang mula-mula akan Tuhan. Biar kami menggunakan kemerdekaan kita untuk melanjutkan apa yang Tuhan kami kerjakan hari ini. Menyelesaikan amanat agung untuk pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Pakailah gereja ini Tuhan untuk memberkati banyak orang. Pakailah gereja ini Tuhan untuk memberikan dampak, untuk menyuai jiwa, karena kami tahu harvest now, waktunya sudah sangat dekat. Terima kasih, berkati roti dan anggur ini di dalam nama Yesus. Silakan roti dan anggur dibagikan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Turunkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baik yang Kau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau berkati. Engkau hajar kami juga kalau kami salah ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Bapa. Terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa.
Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yes Lord Jesus. Ucapkan syukur Ucapkan dengan suara. Amen. Jangan diam. Yes, Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yang butuh kesembuhan dari Tuhan. Angkat tangan. Yes, sembuhkan. Karena pemberian anak-anak Yesus. Yes Tuhan. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Amin. Sembuh dalam Sedang nama Yesus. membebaskan yang terikat. Sembuh dalam nama Yesus. Menghibur yang susah. Sembuh dalam nama Yesus. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baik. Bagi yang datang dengan dalam harapan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Amin. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan Amin. Amin. Puji nama Tuhan, berapa banyak yang diberkati siang hari ini. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan diakonia. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan sebelum itu kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Bapa, kami mengucap syukur kalau siang hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk memberkati gereja ini, memberikan persembahan diakonia Tuhan. Kami percaya Tuhan persembahan ini adalah ungkapan syukur kami, dan persembahan ini boleh
menjadi berkat bagi gereja ini, dan gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini dan tertinggi tingginya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Katakan api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, segala raja. Katakan segala raja, segala raja, segala raja. Terima kasih buat umat Tuhan yang sudah memberi. Kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan multimedia. Shalom Jemaat Good News and Revival yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GBGNR Alamanda. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak, dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada pukul 8 dan 10, dan setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Untuk anak muda, ada ibadah youth di jam 12.30 di tempat ini. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam di tempat ini. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, ada doa pagi di setiap hari Sabtu jam 6 di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat di BGNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBGNR Alamanda. Dan jangan lupa ya, follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Demikian kegiatan sepekan GBGNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, sebentar kita akan pulang, mari kita bangkit berdiri untuk kita berdoa syafaat dan menerima berkat dari Pak Gembala kita. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh beribadah bersama, semua berjalan dengan baik Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia dari jajaran tertinggi Presiden Jokowi dan Wakilnya Pak Ma'ruf Amin serta menteri-menterinya semua Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau sampai saat ini Indonesia boleh aman Tuhan, semua berkat perlindungan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan supaya masa peralihan transisi ke pemerintahan yang baru nanti di bulan Oktober Tuhan, semuanya berjalan baik Tuhan, ekonomi Indonesia yang stabil Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan, semua pemerintahan sudah ada di dalam tangan-Mu Tuhan, dan perkenanan-Mu Tuhan untuk Indonesia ini Tuhan. Juga kami bersyukur Tuhan untuk GBI Tuhan Yesus. Kau berkati Pak Niko dan wakil-wakilnya, Pak Kiki dan wakil-wakilnya juga Tuhan. Terutama untuk Pak Hari Nugroho Tuhan sebagai gembala setempat di tempat ini Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, berikan visi misi-Mu Tuhan, serta istrinya dan keluarganya Tuhan. Kau tuntun dia Tuhan kemanapun dia pergi Tuhan. Kau berkati pelayanannya dia Tuhan Yesus. Juga kami percaya Tuhan Yesus semuanya ada karena seizin-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tempat ini akan dipenuhi oleh umat-umat yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian juga untuk ibadah hari ini Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan, terima kasih kalau kami boleh memberikan persembahan Tuhan untuk Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu memberkati kami. Sebentar Tuhan, kalau kami siap terima berkat-Mu Tuhan, kalau kami akan kembali kegiatan kami masing-masing. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan menyertai, memberkati engkau dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, merdeka!